warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi dendrologi yang bertema atau yang berjudul morfologi tumbuhan bunga pohon, yang akan dijelaskan oleh sahabat Dian, yang dipersilakan. Baik, dalam morfologi tumbuhan bunga pohon terdapat dua jenis, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama, Angiospermae disebut dengan kelas tumbuhan berbiji tertutup. Komponen utama berfungsi untuk perkawinan atau seksual. Komponen tambahan berfungsi sebagai perhiasan bunga. Teman-teman bisa melihat gambar struktur pada Angiospermae. Teman-teman bisa melihat gambar ini. Nah, selanjutnya komponen utama putik atau pistil atau pistilum. Terdapat sel kelamin yang berfungsi untuk perkawinan. Benang sari atau stamen terdiri dari daun mahkota bunga, daun kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Macam-macam bunga. Bunga lengkap memiliki komponen utama dan komponen tambahan atau perhiasan bunga. Bunga tidak lengkap yang salah satu komponennya tidak ada. Bunga sempurna, bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga tidak sempurna yang tidak memiliki salah satu komponen utama. Yang berikut Gymnospermae. Gymnospermae disebut kelas tumbuhan berbiji terbuka atau telanjang. Disebut juga strobilus, bakal biji terlindung oleh tenda bunga atau oleh sisik-sisik pendukung bakal biji, serta tidak terdapat dalam bakal buah. Teman-teman bisa melihat pada gambar ini. Tata dan komposisi bunga. Tata letak bunga pada cabang, dahan dan ranting tumbuhan. Komposisi bunga, jumlah bunga yang terdapat pada suatu tangkai bunga berdasarkan tata letak pada cabang. Bunga aksilar adalah bunga yang tersusun pada ketiak atau aksil daun tumbuhan. Bunga terminal adalah bunga yang tersusun pada ujung dahan dan ranting tumbuhan. Berdasarkan komposisi, bunga tunggal atau monoflos, sebagaimana kita ketahui, kalau disebut dengan monoid itu berarti tunggal. Di bunga tunggal atau monoflos, bunga yang pada setiap tangkai bunganya terdapat satu bunga. Bunga majemuk atau polyflos adalah bunga yang pada setiap tangkai bunganya terdapat lebih dari satu bunga. Itu dulu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat Ikal. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan tadi. Kemudian kita masuk pada tipe-tipe pembangunan. Yang pertama, tipe-tipe pembungaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembungaan tipe tandem memiliki ciri bahwa proses atau sumbu pembungaannya tidak diakhiri oleh sebuah bunga, tetapi tumbuh terus dan memiliki bunga yang muncul dari cabang samping bunga mekar berturut-turut di bawah ke atas. Kemudian jika proses pembungaan pendek dan mendatar, maka bunga mekar dan bagian terluar ke dalam. Kemudian yang kedua,
pembungaan tipe atau payung menggarpu atau payung menggarpu. Kemudian memiliki ciri-ciri bahwa proses atau sumbu pembungaannya diakhiri oleh sebuah bunga yang mekar terdahulu, dan pertumbuhan berikutnya diikuti oleh cabang-cabang lanteral yang mengandung bunga lebih mudah daripada bunga dari proses utama pembungaan serta perilaku sama yaitu diakhiri oleh sebuah bunga yang mekar terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, perbungaan bulir atau spike atau spica adalah bunga tanpa tangkai, bunga yang letaknya terpisah oleh ruas yang jelas pada tangkai perbungaan. Kemudian bunga tongkol atau yang disebut dengan spadix adalah bunga bulir yang memiliki proses perbungaan tebal yang berdampingan, yang berdaging. Kemudian bunga bongkol atau hen atau cap tulung adalah bunga tidak bertangkai yang tersusun rapi di pucuk tangkai perbungaan yang mendatar. Kemudian bunga payung atau umbela, bunga bertangkai yang berada di ujung tangkai perbungaan dengan proses utama perbungaan tidak memanjang. Kemudian kita masuk pada gambar tipe seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Kemudian sistem kita masuk pada sifat simetri bunga. Simetri pada bunga adalah suatu sifat bunga yang permukaan melihatnya memungkinkan dibagi menjadi dua bagian oleh sebuah bidang. Kemudian kedua bagian ini setangkup untuk dapat saling menutup. Kemudian bunga bersimetri tunggal, bunga yang permukaan melintangnya dapat dibagi menjadi dua bagian setangkup dengan satu cara. Kemudian bunga bersimetri banyak, bunga yang permukaan melintangnya dapat dibagi menjadi dua bagian setangkup dengan banyak cara. Kemudian kita masuk pada gambar lagi seperti yang teman-teman lihat ini ya. Ya, itulah sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kami. Jika ada kata-kata yang benar katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan kami. Allahumma fiqila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.